Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam menentukan titik stasioner, nilai maksimum dan nilai minimum, selang kemonotonan serta selang kecekungan. Aplikasi turunan fungsi trigonometri juga dapat digunakan dalam menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri. Masih ingatkah kalian dengan apa yang dimaksud dengan garis singgung? Perhatikan gambar berikut. Garis berwarna merah pada gambar tersebut merupakan garis singgung dari fungsi fx. Dengan kurva atau grafik fungsi fx yang digambarkan dengan garis lengkung berwarna hitam. Menurut seorang matematikawan bernama Leibniz, garis singgung didefinisikan sebagai garis yang menyinggung kurva atau grafik suatu fungsi fx di titik x sama dengan c, atau titik c fc dengan x sama dengan c dan y sama dengan fc pada kurva. Titik pertemuan antara garis singgung dan kurva yaitu titik c fc disebut sebagai titik singgung. Selanjutnya, garis singgung melalui titik c fc pada kurva sehingga garis singgung tersebut memiliki gradien atau kemiringan f aksen c dengan f aksen merupakan turunan pertama fungsi f. Bagaimanakah cara menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri fx dengan menggunakan turunan fungsi trigonometri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasannya pada video pembelajaran ini. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk menentukan persamaan garis singgung suatu fungsi trigonometri. Dalam menentukan persamaan garis singgung suatu fungsi trigonometri, kita akan menggunakan turunan pertama dari fungsi trigonometri tersebut. Oleh karena itu, perlu diingat kembali mengenai turunan pertama fungsi trigonometri, termasuk sifat-sifat fungsi trigonometri dan aturan rantai. Seperti yang telah dijelaskan pada awal video, garis singgung merupakan garis yang menyinggung kurva atau grafik suatu fungsi fx di titik x sama dengan c, atau titik c fc dengan x sama dengan c dan y sama dengan fc pada kurva. Titik pertemuan antara garis singgung dan kurva disebut titik singgung. Secara matematis, persamaan garis singgung suatu fungsi trigonometri fx di titik x sama dengan c, atau titik c fc dengan x sama dengan c dan y sama dengan fc, pada kurva dituliskan dalam persamaan berikut. Y dikurang fc sama dengan m dikali dalam kurung x dikurang c yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 1. Fc adalah nilai fungsi fx yang telah disubstitusikan dengan nilai x sama dengan c. M adalah gradien garis singgung yang nilainya adalah f aksen c, yaitu turunan pertama fungsi fx yang disubstitusikan dengan x sama dengan c. Untuk menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri seperti pada persamaan 1, kita dapat mengikuti 3 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan nilai fungsi fx di titik x sama dengan c dengan cara menyubstitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi fx sehingga diperoleh nilai fc. Titik CFC ini disebut dengan titik singgung. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi fx yaitu f aksen x. Selanjutnya, substitusikan nilai x sama dengan c ke turunan pertama tersebut sehingga diperoleh f aksen c. Nilai f aksen c ini merupakan nilai m atau dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan f aksen c yang selanjutnya kita nyatakan sebagai persamaan 2. Nilai M sama dengan f aksen c merupakan nilai gradien atau kemiringan garis singgung fungsi trigonometri di titik singgung CFC. Langkah ketiga, substitusikan nilai M, C, dan fc ke persamaan umum garis singgung pada persamaan 1. Untuk lebih memahami cara menentukan persamaan garis singgung, akan diberikan beberapa contoh soal sebagai berikut. Contoh soal 1. Tentukan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 2.
Kita akan menentukan persamaan garis singgung fungsi f(x) tersebut dengan langkah-langkah seperti yang dijelaskan sebelumnya sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan nilai fungsi f(x) di titik x sama dengan pi per 2, sehingga diperoleh nilai f pi per 2. Titik pi per 2, f pi per 2 ini disebut dengan titik singgung. Substitusikan x sama dengan pi per 2 ke fungsi sin x sehingga diperoleh sin pi per 2. Nilai sin pi per 2 adalah 1. Jadi, nilai fungsi f(x) di titik x sama dengan pi per 2 atau nilai f pi per 2 adalah 1. Titik pi per 2, 1, ini disebut sebagai titik singgung. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi f(x). Setelah itu, substitusikan nilai x sama dengan pi per 2 ke turunan pertama untuk mendapatkan nilai gradien m di titik singgungnya. Turunan pertama sin x adalah cos x. Selanjutnya, substitusikan nilai x sama dengan pi per 2 ke turunan pertama tersebut untuk memperoleh nilai gradien atau kemiringan garis singgung tersebut di titik pi per 2, 1. M sama dengan f aksen pi per 2. Sama dengan cos pi per 2, hasilnya sama dengan 0. Jadi, diperoleh nilai f aksen pi per 2 sama dengan 0. Artinya, nilai gradien atau kemiringan garis singgung tersebut di titik pi per 2, 1 adalah 0 atau dapat kita tuliskan sebagai m sama dengan 0. Langkah ketiga, substitusikan nilai m x sama dengan c, dan fc ke persamaan umum garis singgung. Diketahui dari langkah pertama dan kedua bahwa nilai m sama dengan 0, c sama dengan pi per 2, dan fc sama dengan f pi per 2 sama dengan 1. Kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan umum garis singgung sebagai berikut. Persamaan umum garis singgung adalah y dikurang fc sama dengan m, dikalikan dalam kurung x dikurang c. Substitusikan m sama dengan 0, c sama dengan pi per 2, dan f pi per 2 sama dengan 1 ke fc sehingga diperoleh y dikurang 1 sama dengan 0 dikali dalam kurung x dikurang pi per 2. 0 dikali dalam kurung x dikurang pi per 2 sama dengan 0, sehingga diperoleh y dikurang 1 sama dengan 0. Notasinya dapat kita tuliskan sebagai y sama dengan 1. Jadi, diperoleh persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 2 adalah y sama dengan 1. Untuk meyakinkan bahwa y sama dengan 1 adalah persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 2, perhatikan kurva berikut. Dapat diperhatikan bahwa kurva yang digambarkan berupa garis lengkung berwarna hitam merupakan kurva fungsi f(x) sama dengan sin x. Sedangkan garis lurus berwarna merah merupakan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 2 karena garis tersebut menyinggung kurva fungsi f(x) sama dengan sin x di titik singgung pi per 2, 1. Jika kita perhatikan, garis singgung berwarna merah merupakan garis lurus yang datar. Apabila suatu garis lurus berada dalam posisi datar atau tidak miring, gradien atau kemiringannya bernilai 0, atau dapat kita tuliskan dengan m sama dengan 0. Selain itu, posisi garis singgung berwarna merah pada kurva f(x) sama dengan sin x tersebut berada di y sama dengan 1. Dengan demikian, benar bahwa persamaan garis singgung berwarna merah pada kurva f(x) sama dengan sin x, atau persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 2 adalah y sama dengan 1. Selanjutnya, bagaimana dengan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik lain? Apakah garis singgung tersebut juga mempunyai persamaan yang sama? Jawabannya adalah belum tentu sama. Mengapa demikian? Coba kalian perhatikan kurva f(x) sama dengan sin x sekali lagi. Kemudian kita gambarkan garis lurus yang menyinggung di titik x sama dengan 7, pi per 4 seperti gambar kurva berikut.
Dari kedua garis singgung pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa PGS2 atau garis singgung fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan 7pi/4 merupakan garis singgung yang memiliki kemiringan berbeda dengan PGS1. Dengan demikian, nilai gradien atau kemiringan pada PGS2 tentunya tidak nol. Hal ini otomatis berpengaruh pada persamaan garis singgungnya yang menyebabkan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan 7pi/4 berbeda dengan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan pi/2. Selanjutnya, bagaimana dengan persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan 7pi/4? Persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan sin x di titik x sama dengan 7pi/4 juga dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti langkah-langkah sebelumnya sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan nilai fungsi fx di titik x sama dengan 7pi/4 sehingga diperoleh nilai f7pi/4. Titik 7pi/4, f7pi/4 ini disebut dengan titik singgung. Substitusikan x sama dengan 7pi/4 ke fungsi sin x sehingga diperoleh sin 7pi/4. Nilai sin 7pi/4 adalah negatif 1/2 akar 2. Jadi, nilai fungsi fx di titik x sama dengan 7pi/4 atau nilai f7pi/4 adalah negatif 1/2 akar 2. Titik 7pi/4, negatif 1/2 akar 2 ini disebut sebagai titik singgung. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi fx. Selanjutnya, substitusikan nilai x sama dengan 7pi/4 ke turunan pertama untuk mendapatkan nilai gradien m di titik singgungnya. Turunan pertama sin x adalah cos x. Kita substitusikan nilai x sama dengan 7pi/4 ke turunan pertama tersebut untuk memperoleh nilai gradien atau kemiringan garis singgung di titik 7pi/4. Negatif 1/2 akar 2. M sama dengan f aksen 7pi/4, sama dengan cos 7pi/4. Hasilnya sama dengan 1/2 akar 2. Jadi, diperoleh nilai f aksen 7pi/4 sama dengan 1/2 akar 2. Artinya, nilai gradien atau kemiringan garis singgung tersebut di titik 7pi/4 negatif 1/2 akar 2 adalah 1/2 akar 2, atau dapat kita tuliskan sebagai M sama dengan 1/2 akar 2. Langkah ketiga, substitusikan nilai M, X sama dengan C, dan FC ke persamaan umum garis singgung. Diketahui dari langkah pertama dan kedua, bahwa nilai M sama dengan 1/2 akar 2, C sama dengan 7pi/4, dan FC sama dengan f7pi/4. Sama dengan negatif 1/2 akar 2. Substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan umum garis singgung sebagai berikut. Persamaan umum garis singgung adalah Y dikurang FC sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurang C. Substitusikan M sama dengan 1/2 akar 2, C sama dengan 7pi/4, dan f7pi/4 sama dengan negatif 1/2 akar 2 ke fc. Dengan demikian diperoleh Y dikurang negatif 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2 dikali dalam kurung X dikurang 7pi/4, ekuivalen dengan Y ditambah 1/2 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2X dikurang 7/8 akar 2pi. Lakukan perkalian akar 2 di kedua ruas sehingga diperoleh akar 2Y ditambah 1 sama dengan X dikurang 7/4pi. Ekuivalen dengan 0 sama dengan X dikurang akar 2Y dikurang 1 dikurang 7/4pi. Ekuivalen dengan 0 sama dengan X dikurang akar 2Y dikurang dalam kurung 1 ditambah 7/4pi. Ekuivalen dengan X dikurang akar 2Y dikurang dalam kurung 1 ditambah 7/4pi sama dengan 0. Jadi,
Persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan 7pi per 4 adalah x dikurang 2y dikurang dalam kurung 1 ditambah 7 per 4pi sama dengan 0. Penulisan persamaan garis singgung dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut. Variabel y berada di ruas kiri, sedangkan sisanya berada di ruas kanan. Contohnya adalah persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan pi per 2 pada contoh soal 1 yaitu y sama dengan 1. Pada persamaan y sama dengan 1, variabel y berada di ruas kiri, sedangkan sisanya adalah konstanta saja karena variabel x tidak berada di ruas kanan. Semua variabel baik x maupun y serta konstantanya berada di ruas kiri. Contohnya adalah persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan sin x di titik x sama dengan 7pi per 4 pada contoh soal 1, yaitu x dikurang akar 2y dikurang dalam kurung 1 ditambah 7 per 4pi sama dengan 0. Pada persamaan x dikurang akar 2y dikurang dalam kurung 1 ditambah 7 per 4pi sama dengan 0, semua variabel baik x maupun y serta konstantanya berada di ruas kiri. Dari contoh soal 1, jelas bahwa persamaan garis singgung pada suatu fungsi yang sama, tetapi di titik yang berbeda dapat menghasilkan persamaan garis yang berbeda juga. Selanjutnya, akan diberikan contoh soal lagi mengenai penentuan persamaan garis singgung sebagai berikut. Contoh soal 2. Tentukan persamaan garis singgung fungsi f(x) sama dengan 3 dikali cos dari 2x dikurang pi di titik x sama dengan 3pi per 4. Kita akan menentukan persamaan garis singgung fungsi f(x) tersebut dengan langkah-langkah seperti yang dijelaskan sebelumnya sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan nilai fungsi f(x) di titik x sama dengan 3pi per 4 sehingga diperoleh nilai f3pi per 4. Titik 3pi per 4, f3pi per 4 ini disebut sebagai titik singgung. Substitusikan x sama dengan 3pi per 4 ke 3 dikali cos dari 2x dikurang pi, sehingga diperoleh 3 dikali cos dari 2 dikali 3pi per 4 dikurang pi. Sama dengan 3 dikali cos dari 3pi per 2 dikurang pi. Sama dengan 3 dikali cos pi per 2. Nilai cos pi per 2 adalah 0 sehingga diperoleh 3 dikali 0. Hasilnya sama dengan 0. Jadi, nilai fungsi f(x) di titik x sama dengan 3pi per 4 atau nilai f3pi per 4 adalah 0. Titik 3pi per 4, 0 disebut sebagai titik singgung. Langkah kedua, tentukan turunan pertama fungsi f(x). Setelah itu, substitusikan nilai x sama dengan 3pi per 4 ke turunan pertama untuk mendapatkan nilai gradien m di titik singgungnya. Turunan pertama 3 dikali cos dari 2x dikurang pi dapat menggunakan sifat turunan sehingga diperoleh 3 dikali turunan dari cos dari 2x dikurang pi. Turunan cos dari 2x dikurang pi dapat dicari dengan menggunakan aturan rantai sehingga diperoleh 2 dikali negatif sin dari 2x dikurang pi. Hasilnya sama dengan negatif 6 dikali sin dari 2x dikurang pi. Selanjutnya, substitusikan nilai x sama dengan 3pi per 4 ke turunan pertama tersebut untuk memperoleh nilai gradien atau kemiringan garis singgung di titik 3pi per 4, 0. M sama dengan f aksen 3pi per 4. Sama dengan negatif 6 dikali sin dari 2 dikali 3pi per 4 dikurang pi. Sama dengan negatif 6 dikali sin dari 3pi per 2 dikurang pi. Sama dengan negatif 6 dikali sin pi per 2. Nilai sin pi per 2 adalah 1, sehingga diperoleh negatif 6 dikali 1. Hasilnya sama dengan negatif 6. Jadi, diperoleh nilai f aksen 3pi per 4 sama dengan negatif 6. Artinya,
Nilai gradien atau kemiringan garis singgung tersebut di titik 3π/4, adalah negatif 6, atau dapat dituliskan sebagai M sama dengan negatif 6. Langkah ketiga, substitusikan nilai M, X sama dengan C, dan FC ke persamaan umum garis singgung. Diketahui dari langkah pertama dan kedua bahwa nilai M sama dengan negatif 6, C sama dengan 3π/4, dan FC sama dengan F3π/4 sama dengan 0. Substitusikan nilai-nilai tersebut ke persamaan umum garis singgung sebagai berikut. Persamaan umum garis singgung adalah Y dikurang FC sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurang C. Substitusikan M sama dengan negatif 6, C sama dengan 3π/4, dan F3π/4 sama dengan 0 ke FC. Dengan demikian diperoleh Y dikurang 0 sama dengan negatif 6 dikali dalam kurung X dikurang 3π/4. Ekuivalen dengan Y sama dengan negatif 6X ditambah 9π/2. Ekuivalen dengan 6X ditambah Y dikurang 9π/2 sama dengan 0. Kita dapat mengalihkan kedua ruas dengan 2 sehingga diperoleh 12X ditambah 2Y dikurang 9π sama dengan 0. Jadi, persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan 3 dikali cos dari 2x dikurang pi di titik x sama dengan 3π/4 adalah 12x ditambah 2y dikurang 9π sama dengan 0. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, garis singgung merupakan garis yang menyinggung kurva atau grafik suatu fungsi fx di titik x sama dengan c pada kurva. Titik pertemuan antara garis singgung dan kurva disebut titik singgung. Kedua, secara umum persamaan garis singgung suatu fungsi trigonometri fx di titik x sama dengan c dituliskan dalam persamaan berikut. Y dikurang FC sama dengan M dikalikan dalam kurung X dikurang C. FC adalah nilai fungsi fx yang telah disubstitusikan dengan nilai X sama dengan C. M adalah gradien garis singgung yang nilainya adalah f aksen C, yaitu turunan pertama fungsi fx yang disubstitusikan dengan X sama dengan C. Ketiga, untuk menentukan persamaan garis singgung fungsi trigonometri, kita dapat mengikuti 3 langkah berikut. Tentukan nilai fungsi fx di titik x sama dengan c dengan cara menyubstitusikan nilai x sama dengan c ke fungsi fx, sehingga diperoleh nilai fc. Titik CFC ini disebut dengan titik singgung. Tentukan turunan pertama fungsi fx yaitu f aksen x. Selanjutnya substitusikan nilai x sama dengan c ke turunan pertama tersebut, sehingga diperoleh nilai f aksen c. Nilai f aksen c ini merupakan nilai m, yaitu nilai gradien atau kemiringan garis singgung fungsi trigonometri di titik singgung CFC. Substitusikan nilai MC dan FC ke persamaan umum garis singgung Y dikurang FC sama dengan M, dikalikan dalam kurung X dikurang C. Keempat, persamaan garis singgung pada suatu fungsi yang sama, tetapi di titik yang berbeda dapat menghasilkan persamaan garis yang berbeda juga.